Pada tahun 2013, di sebuah kota kecil di New Hampshire, polisi mulai banyak menerima laporan dari warga tentang uang yang terasa aneh di tangan mereka. Sekilas tampak asli, namun setelah diperiksa ternyata uang itu palsu. Kasus ini terlihat sederhana, pengedaran uang palsu, tapi penyelidikan ini perlahan mengarah pada satu nama. Tanpa disadari polisi, pria inilah yang selama berbulan-bulan menyembunyikan kejahatan lain. Kejahatan yang jauh lebih gelap, karena di tempat tersebut ada seorang gadis berusia 14 tahun masih bertahan hidup, dikurung dalam sebuah shed. Dan ironisnya, bukan pencarian besar-besaran yang membebaskannya, melainkan kesalahan fatal sang penculik saat uang palsu mulai menarik perhatian hukum. Di pagi itu, tepat pada tanggal 9 Oktober 2013, seorang ibu tunggal bersama putrinya yang bernama Abby bangun kesiangan hingga dia berangkat ke sekolah tanpa mengenakan kaos kaki. Bahkan Abby sampai ketinggalan bisnya. Sang ibu mengira jika Abby sudah menaiki bis. Your socks! And there she goes. Great. Abby terus berjalan sambil menunggu kendaraan yang melintas. Beruntung, waktu itu ada seseorang yang mengenalinya, dan pria itu merupakan teman dari ayah Abby. Sedikit terjadi perbincangan, sebelum akhirnya Brian mengantarkan Abby ke sekolah. Setibanya di sekolah, temannya yang bernama Lisa mengajak Abby untuk pergi ke pesta nanti malam di rumah Brenda. Namun Abby tidak langsung mengiyakan ajakan tersebut, karena dia harus meminta izin terlebih dulu kepada sang ibu. Lisa mempunyai ide agar Abby diizinkan untuk pergi dengan cara berbohong menghadiri acara festival. Tentu saja Abby menolak cara kotor tersebut karena dia tidak mau berbohong. Ibunya yang bekerja sebagai perawat pun menyempatkan waktu di jam istirahatnya untuk memberikan kaos kaki Abby yang tadi pagi tertinggal. Ketika pelajaran telah usai, Lisa membicarakan kembali tentang acara itu. Abby kekeh pada pendiriannya, dan jika nanti diperbolehkan, dia akan segera mengabari Lisa. Saking asiknya ngobrol sampai lupa waktu, dan bis yang akan mengantarkannya pulang pun sudah berangkat. Tidak ada pilihan lain selain berjalan kaki lagi. Di sepanjang jalan, dia merasa tidak nyaman dengan sepatu bootnya yang baru, karena kekecilan dan membuatnya kesulitan untuk berjalan. Tiba-tiba dari arah belakang, ada mobil sedan yang menghampirinya. Si pengemudi lalu menawarinya tumpangan. Tanpa ragu, Abby pun menerima tawaran itu. Okay. Thank you. Terjadi sedikit perbincangan. Abby meminta untuk diturunkan di jalan Grantsgill, yang mana setelah lampu merah, dia bisa ambil ke arah kiri. Tapi setelah melewati lampu merah, pria itu malah lurus yang membuat Abby sedikit curiga. Untuk menepis kecurigaan Abby, pria itu beralasan akan menurunkan Abby di parkiran mall karena dirinya akan pergi ke mall untuk berbelanja. Namun setelah sampai di parkiran mall, ketika Abby akan keluar dari mobil, tiba-tiba pria itu malah mengunci pintu dan menodongkan pistol. Dia mengancam jika sampai Abby berani memberontak, maka pria tersebut tidak akan segan-segan untuk menembaknya. Dalam perjalanan menuju suatu tempat, handphone milik Abby berdering. Tidak ingin aksinya diketahui, pria itu lantas merusak handphonenya. Dia juga menyetrum Abby menggunakan stun gun supaya Abby bisa diam dan tidak banyak memberikan pertanyaan. Ternyata pria yang belum diketahui namanya itu pun membawa Abby ke rumahnya. Dia menyuruh Abby untuk menundukkan kepala, jangan sampai Abby melihat ke arah wajahnya. Menjelang sore, ibunya yang baru saja tiba menemukan putrinya tidak ada di rumah. Hey honey, I'm home. Abby?
Honey? Zennya mencoba menghubungi ponselnya, tapi panggilan itu malah masuk ke pesan suara. Sang ibu panik karena Abby tidak pernah seperti ini sebelumnya. Dalam keadaan terikat dan mata yang tertutup, pria itu bercerita kepada Abby bahwa dirinya merupakan mantan angkatan darat dengan berbagai prestasi. Dia juga memiliki banyak senjata di rumahnya. Dia akan menembak Abby jika berani mencoba untuk kabur. Beberapa saat kemudian, Abby yang tidak kunjung tiba, Zennya berinisiatif menghubungi pihak sekolah. Salah seorang guru yang menerima telepon itu mengatakan jika Abby sudah pulang dari tadi. Zennya lantas menghubungi Lisa. Lisa bilang Abby sudah pulang dengan berjalan kaki karena dia ketinggalan bis sekolah. Abby hanya mengirim pesan kepadanya saat di perjalanan bahwa kakinya kesakitan disebabkan oleh sepatunya yang kekecilan. Suara bel berbunyi. Sang ibu mengira itu Abby. Ternyata yang datang adalah teman kerjanya. Zennya menceritakan kepada temannya bahwa Abby belum juga sampai di rumah. Ada sesuatu yang tidak biasa dengan keterlambatannya kali ini. Temannya itu mencoba untuk menenangkan Zennya karena putrinya pun pernah melakukan hal yang sama. Mungkin Abby sedang nongkrong bersama teman gadis lainnya seperti yang dilakukan putrinya waktu itu. Abby didn't come home from school. She always calls me back. Nobody's seen her. She's not answering it. Hanging out with some girl, his phone. Not panic. Sang ibu keluar untuk mencari Abby, yang membuat ibunya semakin panik karena nomor ponsel Abby tidak bisa dihubungi. Di sana dia bertemu dengan seorang polisi yang sedang berpatroli. Zennya melaporkan bahwa putrinya yang bernama Abby Hernandez belum sampai rumah, padahal sudah lebih dari 4 jam dia pulang dari sekolah. Zennya khawatir jika putrinya mengalami kecelakaan atau hal buruk lainnya. Pak polisi itu meminta foto Abby. Siapa tahu dia bertemu di jalan. It's been about 4 hours. She was Well, I haven't heard anything on the scanner, but I can put... kind of accident. Anything involving... Malamnya, Zennya pun pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan resmi tentang orang hilang. 2 orang detektif memberikan beberapa pertanyaan perihal kebiasaan Abby saat sedang berada di rumah. Mereka juga menanyakan apakah Abby mempunyai rahasia yang mungkin Zennya tidak tahu, seperti pacar online mungkin. Zennya menjawab bahwa hubungan dia dan Abby baik-baik saja, terlepas perceraian kedua orang tuanya. Mantan suaminya kini tinggal di luar negeri, jadi tidak mungkin Abby pergi bersama ayahnya tanpa mengabarinya terlebih dulu. Abby selalu tepat waktu, dan dia tidak pernah merahasiakan apapun darinya. Seandainya pun Abby melarikan diri, pasti dia membawa sebagian pakaiannya. Tapi ini tidak, pakaiannya masih utuh berada di dalam lemari. Sang ibu juga selalu mengingatkan putrinya untuk tidak menumpang kepada orang asing. Ibunya sudah menyiapkan kado ulang tahun Abby yang tinggal beberapa hari lagi usianya genap menginjak 15 tahun. Anything that could explain why she hasn't come to be somebody online. Abby wouldn't have run away. Always have secrets. Abby doesn't keep these kind of secrets from me, okay? It's her birthday in a few days, and she would have packed some clothes, taken that with her. If the money's still there, she... Esoknya, para polisi dan FBI sudah berada di rumah Zennya untuk mendalami kasus ini. Lisa didatangkan. Beberapa anjing pelacak disiapkan. Detektif Emily bertanya kepada Lisa, apakah ada perilaku yang aneh dari Abby sebelum dia meninggalkan sekolah? Lisa menjawab tidak ada. Semuanya tampak normal seperti biasanya. Kalaupun dia ingin menemui seseorang, Abby selalu memberitahunya. Transcript of her text messages and email. We'll need authorization to receive. Just something I remember. No, she would have told me. Dari hasil pelacakan nomor ponselnya, mereka yakin jika Abby menaiki sebuah mobil dan sinyal terhenti di wilayah Pikeville. Gotten the cell tracking? Dead on Pike Hill. We did a quick scan, Yeah, he's out of state. but nothing out of the ordinary. Mereka pun bergegas cepat menuju wilayah Pikeville untuk mencari petunjuk lain. Namun mereka belum menemukan petunjuk apapun. 2 hari kemudian, pihak kepolisian mengadakan konferensi pers bagi siapapun yang menemukan Abby Hernandez dengan ciri-ciri yang mereka sebutkan agar segera menghubungi polisi. Pergerakan polisi kali ini terbilang cepat, bahkan mereka tanpa ragu mencetak ribuan poster untuk disebarkan ke seluruh penjuru negeri agar jangkauan pencariannya lebih jauh dan lebih mudah untuk ditemukan. Last seen leaving Kentwood
Brentwood High School on foot. Was lost at 3:42 p.m. near Abbott Road, 3 miles south. Believe she may have gotten into a car. These posters. We're asking for local companies to... Zennya berpesan bagi siapa saja yang membawa Abby, tolong pulangkan dia ke tempat orang tuanya. Kami menyayangi dan mencintainya. Zennya berjanji tidak akan menuntut jika si pelaku mengembalikan putrinya itu dengan keadaan selamat. Esok harinya, pria itu mengenakan topeng agar tidak terlihat wajah aslinya. Dia memaksa Abby untuk mendengarkan cerita karena dia sedang ada masalah dengan pekerjaannya. Tidak ingin pria itu marah, Abby mencoba untuk mendengarkan dan meresponnya dengan bijak. Sepertinya dia hanya membutuhkan seseorang untuk berbagi cerita, karena di tempat dia bekerja, dirinya dijauhi oleh rekan-rekannya. Too seriously either. It's hard to find nice friends in this world. Abby, thanks. Abby tidak tahu sudah berapa lama dia dikurung. Yang dia ingat, tanggal 12 Oktober 2013 adalah hari ulang tahunnya yang ke-15. Sedangkan tanggal 12 sudah lewat kurang lebih seminggu yang lalu. Jadi dia dikurung sudah lebih dari seminggu. I mean, how nuts is that? The guy out there who actually thinks that they still have hope. Don't get me wrong, I know that aliens exist. Abby menangis ketika pria itu memberikan sebuah koran, karena di sana dia melihat ibunya yang khawatir akan keselamatan dirinya. Sang ibu bersama teman-teman Abby mengadakan doa bersama untuk keselamatan Abby. Tanpa diduga, pria yang menculiknya juga ada di kerumunan sana. Pantas saja pria itu dijauhi oleh rekan-rekannya. Ternyata apa yang dibicarakannya itu terlalu membosankan. Dia selalu punya cerita mengenai konspirasi politik. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya seolah-olah orang yang paling mengerti tentang politik, dan itu harus didengarkan oleh Abby. Jika tidak, pria itu nggak akan segan-segan untuk menyakitinya. Bahkan dia melemparkan piring ketika Abby tidak mau makan. Sebelum berangkat kerja, Abby dimasukkan ke ruangan yang kecil. Abby bertanya, siapa namanya? Namun pria itu tidak mau memberitahunya, karena jika Abby sudah tahu nama aslinya, kemungkinan dia tidak akan dibebaskan. Bagaimana kalau aku memanggil namamu dengan sebutan Felix? Kenapa Felix? Tegasnya. Abby menjawab, nama Felix identik dengan orang baik, pintar tapi rumit. Dia menyanjung seolah pria yang ada di hadapannya adalah orang baik. Pria itu pun setuju dengan nama panggilan dari Abby. I can't tell you that, Abby. How can we be friends if I don't know? Otherwise, I'd never be able to let you go. Felix. Felix? Why Felix? Huh. It's like the name of someone who's sophisticated. Sounds smart. I like that very much. Di tempat lain, Zennya kembali mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus ini. Dia juga mengungkit tentang ucapan mereka yang katanya Abby pasti akan kembali dalam waktu 2 minggu seperti kasus gadis lainnya. Tapi faktanya, sudah lebih dari 1 bulan, belum juga menemukan titik terang. Zennya benar-benar marah di saat mereka menyatakan niatnya ingin memeriksa Zennya menggunakan lie detector. Ini sesuatu hal yang konyol, karena tidak mungkin dia menculik anaknya sendiri. A lie detector test? The agency investigation. Really think I did something to Abby? It's bullshit. Hal itu pun Zennya ceritakan kepada sahabat sekaligus rekan kerjanya. Dottie berasumsi bahwa mereka, para polisi, mungkin frustasi karena belum menemukan petunjuk apapun mengenai hilangnya Abby. Makanya alternatif terakhir, memeriksa dari pihak keluarga menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Di perjalanan menuju tempat kerja, Felix melihat baliho tentang hilangnya Abby. Dan setelah berada di tempat kerja, lagi-lagi dia membahas tentang konspirasi politik. Temannya yang merasa risih pun pergi dari sana. My uncle died on 9/11. Temannya itu meminta izin kepada atasannya supaya tidak dijadikan satu divisi dengan Felix. Gotta stop with some of this conspiracy crap. You're a good worker. I like having you on. Sepulang bekerja, Felix yang sudah melihat baliho dan brosur tersebar di mana-mana pun akhirnya panik. Dia menyuruh Abby menuliskan surat untuk sang ibu supaya sang ibu dan pihak kepolisian tidak lagi mencarinya.
Dia diarahkan untuk menulis bahwa dirinya aman, sehat dan tidak perlu dicari. Setiap kalimat harus menenangkan, setiap kata diawasi. Saat menulis, Abby mencoba mengikuti arahan itu. Dia menuliskan bahwa dia baik-baik saja. Dia mencintai sang ibu dan meminta keluarganya untuk tetap kuat. Namun tanpa disadari Felix, Abby menyelipkan emosi yang tidak diminta. Dia menulis tentang kerinduan, tentang harapan dan tentang keyakinan bahwa suatu hari nanti mereka akan bertemu kembali. Kalimat seperti ini menjadi isyarat halus bahwa dia tidak pergi dengan kemauannya sendiri. Kalimat itu memang terlihat tenang, namun bagi orang yang memahami isinya justru penuh tekanan. Gambar bunga dan kupu-kupu mengisyaratkan kerinduan dari seorang anak kepada ibunya. Selesai menulis surat, Felix memeriksa hanya sekilas. Kata-katanya tidak ada yang aneh. Setiap kalimat seperti menenangkan bagi siapapun yang membacanya. Dia pun pergi membawa surat itu. Namun ketika di perjalanan, dia memastikan kembali bahwa surat yang akan dikirimkan benar-benar aman dan tidak membahayakan dirinya. Dengan pikiran yang tenang, Felix mulai membaca surat itu. Dia langsung menyadari satu hal, bahwa Abby masih berharap untuk pulang. Tentu saja itu membuat dia marah karena dianggap berbahaya, berpotensi memicu kecurigaan dan pencarian yang lebih luas. Baginya surat tersebut bukan tanda kepatuhan, melainkan bentuk perlawanan secara halus, dan Abby harus menerima konsekuensinya. 65 hari telah berlalu. Zennya mendapat kiriman surat yang ditulis ulang oleh Abby. Zennya yakin bahwa surat itu memang ditulis oleh Abby, tapi atas perintah dari seseorang. Polisi menyetujui pendapat Zennya, tapi mereka belum bisa memastikan sepenuhnya karena buktinya masih sangat minim. Atau bisa jadi Abby beneran kabur. Penyebabnya banyak opsi. Bisa karena hamil, kurang perhatian, intimidasi dan lain sebagainya. Why? I've got a long list. No. Pregnant, tension, bullying. My daughter was kidnapped. Tapi Zennya tidak setuju dengan pernyataan dari mereka. Dia sangat yakin kalau Abby memang diculik. Dia meminta pihak kepolisian untuk tidak mempublis surat dari Abby yang menyatakan kabur bersama seorang pria. Dia khawatir hal ini akan menimbulkan opini negatif. This case keeps me up at night. Stop looking for her based on the leads that we get. We're doing our very best, Mrs. Hernandez. I'm sorry. We can only work with what we have. Di tempat lain, Felix memindahkan Abby ke sebuah shed yang mana di dalamnya sudah dilapisi peredam suara. Abby memberikan pujian kepada Felix dan berterima kasih karena sudah dipindahkan ke tempat yang lebih layak dari sebelumnya. Padahal pujian itu dia berikan agar Felix bisa mempercayainya. Malam Natal pun telah tiba. Sang ibu merayakannya seorang diri tanpa kehadiran putrinya. Zennya menemukan kartu ucapan selamat ulang tahun dari Abby untuk dirinya. Kartu itu dibuat sebelum Abby menghilang. Dia tak kuasa menahan kesedihan. Sedangkan Abby merayakan malam Natal bersama Felix. Felix memberi kado yang isinya buku resep masakan. Karena yang dia tahu, Abby tidak bisa memasak. Secara tidak sengaja, Abby melihat tulisan di buku itu dengan nama NKB, yang diduga itu adalah nama aslinya Felix. Esoknya, Zennya datang lagi ke kantor polisi sambil marah-marah karena berita tentang surat dari Abby beredar di televisi. Saying horrible things about her. She got pregnant, and that's when officials stressed that Abby's abductor could have Hernandez has apologized to her mug away. Dan benar saja, banyak pihak yang kecewa dengan adanya berita tersebut karena mereka merasa dirugikan. Taunya orang-orang kan Abby diculik, bukan melarikan diri seperti yang diberitakan. Padahal orang-orang sangat antusias. Mereka mengorbankan tenaga untuk mencari Abby. Ada sebagian orang yang membayar papan reklame setiap bulannya. Jadi ketika ada kabar dari Abby bahwa dirinya kabur, empati mereka seketika hilang. Banyak orang bahkan menuntut agar keluarganya membayar biaya yang dikeluarkan polisi dan FBI. Did Abby have a secret boyfriend? You repay the city of Carmen for the cost of investigation. No comment.
I did for your daughter and peppered my family and rot in hell. Januari 2014, 102 hari telah berlalu. Abby menagih janjinya. Janji bahwa Felix akan melepaskannya jika Abby bersikap baik. Dia rindu dengan ibunya, karena hanya ibunya lah orang satu-satunya yang Abby miliki. Namun Felix masih ingin bersama Abby. Dia meminta maaf telah mengacaukan semuanya. I want to show you who I am. But I'm protecting you. Esoknya, topeng yang digunakan Felix pun terlepas. Saat terbangun, dia pun panik, lalu berkata kepada Abby, "Bagaimana aku bisa melepaskanmu, sedangkan kamu sendiri sudah mengenaliku?" Di sini Abby meyakinkan Felix jika dirinya berjanji tidak akan melaporkan kepada siapapun tentang kejadian ini. Dengan segala bujukan dari Abby, akhirnya Felix sudah tidak mengenakan topeng lagi. Dan mulai saat itulah mereka berdua tampak begitu akrab. Memasuki hari ke-151, Abby diminta untuk membantunya melakukan aktivitas ilegal, memotong-motong ganja yang siap dijual. Lalu dia janjian dengan beberapa remaja yang memesan barang haram tersebut. Ketika akan kembali, secara tidak sengaja mobilnya menabrak mobil seorang wanita. Keributan pun terjadi di sini. Atas kejadian itu, Felix dibawa ke kantor polisi. Seorang polisi yang menangani kasus tersebut menemukan beberapa riwayat Felix, mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga kepemilikan senjata laras panjang yang bermasalah secara hukum. Karena itu, polisi memberi Felix kesempatan untuk mengurus dokumen perizinannya. Namun sambil menunggu proses itu berjalan, pihak kepolisian tetap melakukan pengawasan sampai persoalan dengan wanita tersebut diselesaikan dan beberapa senjata diamankan untuk sementara waktu. Tidak ingin keberadaan Abby diketahui, dia lebih memilih untuk menyerahkan semua senjatanya daripada harus digeledah. Alright. That's the last of them. When do I get the guns back? Be more than a couple days. Pria yang selama ini mengurung Abby di dalam shed, kini justru mengajaknya keluar untuk menghirup udara segar. Mereka berjalan bersama, berbincang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Abby mulai bergantung secara emosional, merasa aman saat pelaku bersikap lembut. Si pelaku sengaja menciptakan kontras. Terkadang dia kejam, kadang baik, kadang juga perhatian, agar korban bingung dan sulit melawan. Abby, I really enjoy doing these things. Stop looking for you. One day, we can do a whole lot more. April 2014, hari ke-183, Felix dipecat dari pekerjaan dengan alasan ada pengurangan karyawan. Tentu saja hal itu membuat dia jadi frustasi. Hidup Felix semakin tidak stabil. Dia kehilangan penghasilan, kehilangan arah, dan semakin tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di titik inilah sebuah ide gila muncul, bukan untuk mencari pekerjaan baru, melainkan menciptakan uang dengan caranya sendiri, tentunya meminta bantuan kepada Abby. Di sana, secara tidak sengaja, Abby melihat penggaris yang bertuliskan Ned Kay, lalu mencocokkan nama itu dengan nama yang ada di buku resep masakan. Abby menduga namanya adalah Ned Kibi. You know my name. Dan ternyata benar. Setelah didesak, Felix pun mengakui bahwa namanya adalah Ned Kibi, atau biasa dipanggil dengan sebutan Kibi. Like, Felix, no longer have to call you a stupid name. And now you need to trust me. People call me Kibby. Kibby. Okay, then. Mei 2014, 215 hari telah berlalu. Tidak henti-hentinya Zennya berjuang untuk menemukan putrinya. Dia merasa kecewa kepada beberapa pihak yang telah menyebarkan surat dari Abby. Mereka hanya terlalu fokus pada isi surat itu, tanpa mengedepankan bahwa putrinya masih hidup. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak peduli. Bahkan perusahaan lokal yang biasa membayar papan reklame setiap bulannya ikut menarik diri. Tapi dia tidak akan menyerah sampai Abby benar-benar ditemukan. My daughter, Abby Hernandez, 2013. On October 9th,
I am eternally grateful. There was incredible support. Di sisi lain, Kibi mencari wanita open BO via online. Esok paginya, Kibi mendapat telepon dari seorang wanita bernama Temi. Temi marah dan memakinya karena uang pembayaran tadi malam dinyatakan tidak asli oleh pihak minimarket. Dan sekarang, Temi berada di kantor polisi akibat kelakuan Kibi yang membayarnya menggunakan uang palsu. Polisi sudah melacak nomor ponsel Kibi dan tahu di mana keberadaannya. They're coming. No. What am I gonna do? Not bluffing. They'll search everything. Kibi panik. Dia segera membereskan semua barang bukti yang ada dan bersiap untuk meninggalkan tempat tersebut. We have to start cleaning soon as we can. 20 Juli 2014, 284 hari telah berlalu, atau 9 bulan lebih. Sebelum pergi, Abby disuruh memakai pakaian pertama kali dia diculik. Di sini, Kibi meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan. Dia berharap Abby tidak membencinya. Sorry for doing this to you. I'm sorry, Abby. Sorry for ruining your life. Please forgive me. Please don't hate me for this. Di malam harinya, Kibi menurunkan Abby di jalan yang sepi di North Conway, yang mana jarak dia berada saat ini ke rumahnya sekitar 1,6 km. Sementara Kibi, dia kabur ke wilayah negara bagian untuk menghindari kejaran polisi. Abby menangis dan masih belum percaya bahwa dirinya kini telah dibebaskan. Dia akhirnya berjalan pulang. Singkat waktu, Abby pun sampai dan masuk ke dalam rumah. Dia memanggil sang ibu. Betapa terkejutnya sang ibu ketika mengetahui yang datang adalah putrinya yang selama 9 bulan ini dicari. Hello? Abby! Oh my God! Oh my God! Akhir film dijelaskan bahwa Ned Kibi menjalani hukuman 45 tahun di penjara atas penculikan, pelanggaran seksual, dan sejumlah dakwaan berat lainnya. Abby kini sudah menikah dan memiliki seorang putra. Dia mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang penata rambut.